Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, Kabupaten Lembata kembali bersiap menjadi tuan rumah salah satu event budaya unggulan nasional yakni Festival Lama Holot 2026. Festival yang telah masuk dalam karisma event Nusantara ini tidak hanya menjadi ruang perayaan budaya tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif serta memperkenalkan kekayaan tradisi Lama Holot kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, menjelang pelaksanaannya yang tinggal menghitung hari, tentu publik ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Dan untuk membahasnya, pagi ini telah bersama kita di ujung telepon ada Bapak Yakobus Andreas Wuwur selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata atau Parekraf ya. Selamat pagi Pak Jack. Selamat pagi Barian, selamat. Baik, Pak Jack, apa kabar Pak Jack? Setelah sekian lama akhirnya kita bertemu lagi. Salam Batang. Baik, Pak Jack. Halo? Ya. Ya. Ya, pagi. Ya, Festival Lama Holot ini kan akan segera digelar, Pak. Bisa Bapak gambarkan kondisi persiapan terkini dan pekerjaan-pekerjaan utama mungkin yang sudah berhasil dituntaskan, Pak? Baik, terima kasih Barian RRI. Untuk Festival Lama Holot kali ini, ya tentu seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, masuk dalam chain yang ketiga kalinya secara berturut-turut Festival Lama Holot di 2026 ini sejak tahun 2024. Untuk persiapan sampai dengan hari ini memang untuk urusan koordinasi, konsolidasi dan lain-lain tentu berjalan sebagaimana rencana dalam penyelenggaraan event Karisma Event Nusantara khusus Festival Lama Holot di 2026 yang kita rencanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2026. Yang sedang konsentrasi di lapangan adalah persiapan venue, lokasi kegiatan mulai dari panggung yang harus disiapkan, tenda, gapura, dan juga berbagai stand yang tentu akan diperuntukkan untuk para pelaku UMKM, para pelaku ekonomi kreatif. Jadi yang sekarang sedang serius itu adalah persiapan di lokasi kegiatan. Yang lain-lain yang sifatnya koordinasi yang diadministrasikan dengan berbagai surat, antara lain surat undangan dan perizinan dan lain sebagainya itu sudah kita kerjakan dalam minggu kemarin, 2 minggu kemarin. Demikian untuk persiapan dan secara keseluruhan kita sedang dalam pergerakan menuju ke kurang lebih sedang dalam 80-90% untuk siap. Kita berharap di H-3, H-2 itu sudah ready untuk siap kita selenggarakan Festival Lama Holot. Demikian. Oke, Bapak. Nah, festival tahun ini mengangkat tema tenun untuk kehidupan. Apa pesan utama yang ingin dibawa melalui tema ini, Bapak? Memang ekspresi budaya Lama Holot atau keberadaan dan peradabannya memiliki tantangan yang luar biasa tentu juga di berbagai daerah lainnya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Karena itu keberadaan peradaban etnis Lama Holot sungguh menjadi perhatian penting dalam menjaga, merawat budaya Lama Holot dari berbagai aktivitas warga atau masyarakat. Tenun sesungguhnya mengekspresikan kehidupan itu sendiri dengan produk karya tenun dari ibu-ibu atau perempuan, dan perempuan itu adalah yang melahirkan kehidupan. Karena itu tenun menjadi citra luar biasa dari perempuan atau ibu-ibu dengan simbol yang pesannya luar biasa. Dengan mengawali tentu ada aktivitas budidaya dan lain sebagainya, pemilihan bahan sampai dengan pewarnaan, mengikat, mencelup sampai menenun, dan produk akhirnya adalah kain
itu adalah ekspresi dari kehidupan itu sendiri. Bagaimana ibu, perempuan, mama dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan, dalam kesabaran, dengan penuh pengorbanan, itu merawat, memelihara kehidupan itu sendiri dan diekspresikan dengan aktivitas tenun dan produk dalam bentuk kain dengan berbagai motif tentang kehidupan itu sendiri. Karena itulah Festival Lamaholot dalam 2 tahun terakhir itu masih dengan tema seputar tenun, dan ternyata tenun ini sendiri sebagai tanggung jawab untuk merawat budaya, merawat aktivitas Lamaholot salah satunya, itu memiliki daya tarik yang juga luar biasa, khusus segmen pasar wisatawan mancanegara dalam beberapa tahun. Dan tentu kita akan melebarkan sayap atau aktivitas event ini tidak hanya Lamaholot. Kali ini kita undang juga kurang lebih Kabupaten Sedaratan Flores, mulai dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan sampai dengan Kabupaten Sika, selain Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Alor yang merupakan komunitas Lamaholot itu sendiri. Kita berharap kabupaten yang saya tadi sebutkan itu bisa berpartisipasi dalam pameran atau dalam produk tenun untuk bisa secara bersama-sama memiliki mendorong kekuatan daya tarik tenun di Nusa Tenggara, di Indonesia, bahkan di dunia. Demikian ya. Baik, Bapak. Tadi cukup menarik, Bapak sempat menyebutkan bahwa dua kali edisi Festival Lamaholot ini mengangkat soal tenun nih, Bapak. Mungkin apa pembeda yang paling menonjol yang akan ditemui masyarakat pada Festival Lamaholot tahun ini, Bapak? Memang yang pembeda yang nanti menonjol itu, kalau yang ditemui masyarakat lokal nanti di festival kali ini, termasuk para pengunjung luar, wisatawan Nusantara maupun mancanegara, itu kalau dari tema tenun, mungkin yang berbeda karena tahun kemarin juga sama tenun yang kita optimalkan. Di sana ada kearifan budaya lokal lain juga, ada muro konservasi laut berbasis kearifan atau aktivitas warga yang diangkat. Demikian juga ada pangan lokal. Kali ini yang mungkin terasa menjadi pembeda itu adalah venue. Lokasi kegiatan yang kita setting atau kita kondisikan untuk mendukung tema keberlanjutan dengan mengoptimalkan bahan-bahan lokal, bahan-bahan dari aktivitas warga itu sendiri, termasuk tenun. Itu yang menjadi pembeda yang nanti akan memiliki daya tarik. Tentu semua elemen yang nanti akan dikondisikan di venue atau di lokasi Festival Lamaholot itu dominan adalah bahan-bahan lokal, dan aksesoris juga banyak yang kita optimalkan yang mendukung tema itu sendiri, apakah itu berkenan langsung dengan aktivitas tenun, juga dengan pangan lokal, dan konservasi berbasis budaya masyarakat setempat, konservasi laut, dengan budaya muro atau badu yang ada di Kabupaten Lembata. Itu yang bisa menjadi pembeda kali ini dari kondisi di lapangan. Materi-materi dan partisipan tentu masih kurang lebih sama, tapi ada satu pembeda jika saudara-saudara kita di kabupaten lainnya di daratan Flores selain kawasan atau komunitas Lamaholot berpartisipasi di dalam pameran tenun, tentu itu juga salah satu pembeda yang luar biasa. Karena Pak Bupati melalui Bapak Sekda sudah kami sampaikan kepada kabupaten-kabupaten lainnya di daratan Flores selain Flores Timur dan juga Kabupaten Alor untuk boleh mengambil bagian dalam pameran tenun di Kabupaten Lembata
selama masa event atau di tanggal 1 sampai dengan 4. Mungkin 2 itu yang Oke. berbeda. Oke. Ada beberapa yang juga kami optimalkan dari berbagai catatan Kementerian Pariwisata dan juga tim kurator yang merupakan hasil evaluasi dari penyelenggaraan Festival Lama Holot di tahun-tahun sebelumnya, baik tahun 2025 maupun tahun 2024. Demikian, Pak Rian. Baik, Bapak, adakah target kunjungan dan pergerakan ekonomi yang ingin dicapai melalui Festival Lama Holot tahun 2026 ini, Bapak? Ya, target kunjungan kita yang kita rencanakan itu mudah-mudahan selama Festival Lama Holot itu dapat memenuhi target di angka 10.000 pengunjung. 10.000 pengunjung. Untuk sementara wisatawan mancanegara yang sudah terkonfirmasi atas kerjasama kita dengan para tour operator, itu sudah ada 12 wisatawan mancanegara yang juga menyesuaikan dengan paket tour tekstil yang bergerak di beberapa daerah di NTT, di Lembata, Flores Timur, juga di Sumba, dan di tanggal 1 dan 4, sebelum tanggal 1 dan 4 itu wisatawan mancanegara itu sudah ada di Lembata, dan nanti akan menyesuaikan dengan postur yang sudah kita rencanakan, berkolaborasi dengan berbagai komunitas di desa-desa wisata, yang rencananya di tanggal 2 dan 3 kalau tidak salah itu, atau 3 dan 4 itu akan ke desa-desa wisata yang berkenaan dengan aktivitas warga, dalam hal ini tenun tradisional. Demikian untuk target wisatawan di Festival Lama Holot 2026. Oke, baik Bapak. Bagaimana festival ini dirancang agar memberikan ruang begitu Bapak yang lebih besar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal sendiri, Pak? Ruang bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM di dalamnya tentu yang paling utama itu adalah informasi. Jadi secepatnya sedapat mungkin informasi tentang kegiatan ini sudah dapat diketahui oleh para pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, baik yang ada di Kabupaten Lembata, di Flores Timur, Alor, dan juga di kabupaten-kabupaten lain, termasuk Sika, Kabupaten Ende, dan seterusnya. Dan kita menyediakan informasi secara digital untuk bagi yang ingin segera mendaftar ke penyelenggara dan memastikan untuk hadir atau ada di kegiatan ini selama 1 sampai dengan 4 Juli 2024. Itu segera di awal kita pastikan, dan sampai dengan hari ini kami update itu kurang lebih ada di atas 20 pelaku UMKM yang sudah terkonfirmasi untuk hadir dalam Festival Lama Holot di 1 sampai dengan 4 Juli 2026. Oke. Demikian. Baik Bapak, mungkin selain aspek ekonomi, dampak sosial dan budaya apa nih yang paling diharapkan dari penyelenggaraan festival tahun ini Bapak? Baik, jadi untuk festival itu semua event sama, kita berharap dia memiliki manfaat atau dampak baik itu ekonomi yang pertama, yang kedua sosial budaya, dan yang ketiga adalah lingkungan. Ya, benar. Untuk dampak ekonomi tentu kita berharap mulai dari persiapan penyelenggaraan event, saat penyelenggaraan event dan pasca penyelenggaraan event kita berharap itu ada begitu banyak aktivitas yang bertalian baik langsung terhadap persiapan dan pelaksanaannya, itu ada banyak transaksi ekonomi yang terjadi terutama bagi para pelaku usaha pariwisata maupun pelaku usaha lainnya. Dan jika dilihat dari pergerakan rupiah, baik itu intervensi dari APBN, APBD kabupaten, dan sumber-sumber lainnya yang kita perkirakan itu kurang lebih bisa bergerak di atas 0,5 miliar uang yang bergerak sejak mulai persiapan nanti di pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. Itu yang pertama untuk manfaat atau dampak ekonomi.
Sosial budaya, tentu dengan event ini kita mengingatkan keberadaan komunitas Lama Holot dan mengoptimalkan berbagai sumber daya, baik itu di desa wisata, komunitas, dan lain-lain, terpanggil untuk merawat aktivitas budaya warga atau komunitas Lama Holot yang tersebar di Lembata, Flores Timur, dan Alor. Mengapa demikian? Ya, seperti yang saya gambarkan di awal. Dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, luar biasa tantangan yang dapat menekan keberadaan aktivitas budaya, khususnya komunitas Lama Holot. Karena itu, dengan event ini, kita sangat berharap untuk semua terpanggil merawat, melestarikan budaya Lama Holot. Yang kedua, dari aktivitas budaya ini seperti yang selama ini terjadi tidak dapat dipungkiri. Bukan karena aktivitas budaya itu untuk kunjungan atau untuk wisatawan, tapi karena panggilan untuk merawat dan menjaga, ternyata itu memiliki daya tarik pariwisata. Daya tarik pariwisata budaya. Dan karena itulah baik itu untuk kepentingan penelitian, pengkajian, ada juga yang kesini hanya untuk ingin mengalami bercerita bersama warga terhadap kondisi aktivitas warga. Itulah yang terjadi hadirnya para wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dan yang ketiga, untuk manfaat atau dampak ke lingkungan, ya seperti yang kita alami sampai sekarang, berbagai kondisi aktivitas warga tentu berdampak buruk atau negatif terhadap kondisi ekosistem atau lingkungan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan berbagai makhluk hidup, terutama manusia untuk keberlanjutan atau keberlangsungan hidupnya. Karena itu pesan lain yang juga dioptimalkan melalui event ini adalah sama panggilan kita untuk terus menjaga dan merawat lingkungan agar kita semua dan makhluk lainnya itu berada dalam keseimbangan ekosistem untuk terus bertahan. Dan di Festival Lama Holot di 2 tahun, 3 tahun terakhir, kita selalu mengangkat yang sekarang jadi isu yang seksi di NTT, bahkan mungkin Indonesia dan dunia, itu adalah kearifan lokal, Muro, Badu, yang berkepentingan dengan konservasi laut untuk mendukung ekonomi biru. Itulah 3 manfaat dampak yang terjadi akibat adanya penyelenggaraan Festival Lama Holot sebagai salah satu event di Kabupaten Lembata dan yang masuk dalam KEN 2026. Demikian. Oke, Bapak, kita tahu bahwa setiap event besar ini kan pasti punya tantangan, Pak. Nah, dari pandangan Bapak sendiri, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Festival Lama Holot tahun ini, Bapak? Memang kalau dilihat dari tantangan penyelenggaraan event itu, tentu yang paling utama adalah dari komunitas Lama Holot itu sendiri kalau secara internal. Bagaimana melihat keberadaan budaya itu sebagai kekuatan yang harus didorong, sementara di hadapan kita secara internal komunitas Lama Holot itu belum menjadi sesuatu yang serius oleh berbagai pihak, apakah pemerintah daerah, apakah dunia usaha, media, warga masyarakat, di dalamnya ada komunitas, agregator, akademisi, dan lain-lain, untuk sungguh dan serius bisa melihat kondisi ini sebagai sesuatu yang harus menjadi perhatian serius. Dan yang kedua, tantangan eksternal tentu seperti yang kita ketahui dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, bisa dibayangkan jika ini tidak dikelola secara baik oleh pemerintah dan berbagai stakeholder, ya kita mengalami kemerosotan keberadaan atau peradaban yang sebenarnya harus kita jaga dan harus kita rawat. Mungkin itu yang paling penting dari tantangan-tantangan yang kita hadapi, teristimewa berkepentingan dengan penyelenggaraan Festival Lama Holot.
Oke, baik Bapak. Mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog kita menjelang pembukaan Festival Lama Holot 2026, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan calon pengunjung yang akan datang ke Lembata, Bapak? Silakan. Iya, untuk warga masyarakat di Kabupaten Lembata dan seluruh diaspora, seluruh pengunjung nanti, baik wisatawan Nusantara, mancanegara yang akan hadir di Festival Lama Holot ini, maupun yang tidak hadir, tetapi hadir karena dapat menyaksikan secara bisa live streaming yang nanti kita fasilitasi, jadi sekalipun ada di mana-mana, di berbagai belahan dunia, berkesempatan karena tertarik dengan keberadaan Lama Holot, itu dapat menyaksikannya secara digital untuk penyelenggaraan Festival Lama Holot ini. Karena itu, mari kita dengan event ini sesungguhnya mengingatkan kita untuk merawat tradisi, merawat keberadaan, dan itulah yang paling penting. Di dalamnya ada pengembangan nilai-nilai luhur yang dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan berbagai sektor, baik di kabupaten, provinsi maupun negara. Karena itu tentu event ini bukan saja tentang keramaian, tetapi ini pesan-pesan tentang keberlanjutan yang harus kita perhatikan secara sungguh dari berbagai pihak atau stakeholder. Yang kedua kita berharap, nah event ini sesungguhnya pemantik ekonomi, pemantik sosial budaya dan juga lingkungan. Jadi yang paling penting setelah event karena event cuma 4 hari. Yang paling penting tentang event ini adalah apa yang ditinggalkan itu adalah yang pertama cerita tentang Festival Lama Holot, berita yang disampaikan, dipublikasikan oleh media atau bahkan oleh siapa saja. Dan yang kedua di situ ada foto yang didokumentasikan oleh berbagai lembaga atau bahkan personal atas kejadian yang terjadi selama 4 hari, termasuk yang ketiga adalah video. Jadi setelah cerita tentang Festival Lama Holot di 1 sampai 4 Juli, yang tersisa atau yang tertinggal dan akan terus mengganggu siapa saja itu adalah berita, foto, dan video. Karena itu harapan kita setelah event tidak hanya saat event itu adanya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara maupun wisatawan lokal, tetapi di hari-hari selanjutnya itu selalu ada kunjungan wisatawan yang ke Lembata, Flores Timur, Alor dan juga lainnya. Oleh karena event itu sendiri yang kita selenggarakan sebagai media untuk promosi pariwisata di Kabupaten Lembata khususnya atau di kawasan Lama Holot, Flores Timur, Lembata dan Alor, bahkan juga sekaligus menginformasikan tentang berbagai kondisi pembangunan di daerah ini. Mungkin itu yang kita harapkan dan kita berharap silakan semua kita jika berkesempatan di hari libur ini mari dan nikmati, saksikan Festival Lama Holot, sekaligus dapat mengunjungi berbagai atau beberapa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lembata yang bisa membuat setiap orang merasa bahagia. Demikian. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal tentang update pelaksanaan Festival Lama Holot tahun ini Bapak. Sukses terus untuk tim yang bekerja dan semoga apa yang diselenggarakan nanti bisa berdampak luas bagi masyarakat Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rihan. Dari Lembata kami menyampaikan salam satu Lama Holot untuk Indonesia dan dunia. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, mendengar dari perbincangan kita bersama Bapak Jack Bubur tadi, dapat dipahami bahwa Festival Lama Holot 2026 bukan sekedar agenda hiburan atau perayaan budaya semata. Di balik penyelenggaraannya terdapat upaya besar untuk menjaga warisan budaya Lama Holot, memperkuat identitas masyarakat, kemudian membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif, serta mendorong sektor pariwisata agar memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Lembata. Persiapan memang terus dimatangkan
Dan ini menunjukkan komitmen berbagai pihak untuk menghadirkan festival yang tidak hanya sukses dalam pelaksanaan, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan. Tentu harapannya Festival Lama Holot dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat nasional maupun mancanegara, sekaligus menjadi kebanggaan bersama bagi masyarakat Lama Holot. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.